Di masa depan yang kelam hanya ada perang. Imperium manusia berdiri di ambang kehancuran, dijaga oleh Space Marine, prajurit super dengan iman sekeras baja. Di antara bintang, chaos berbisik, alien mengamuk, dan dewa-dewa haus darah tertawa. Setiap pertempuran bukan tentang harapan, tapi bertahan hidup. Karena di Warhammer tidak ada pahlawan sejati, hanya pengorbanan, kehancuran, dan perang tanpa akhir. Yo guys, hari ini kita di daerah Kuningan. Gue selalu mampir ke toko Warhammer yang bikin racun guys. Another level dari sebuah mainan. Coba teman-teman komen yang main Warhammer, kalian komen di bawah ya. Nah, welcome to Imperium Hobbies guys. Halo kok. Halo. Apa kabar kok? Baik. Luar biasa guys. Jadi gue itu ngonten ke tempat lu kurang lebih tahun lalu ya. Tahun lalu bener. Belum seedan sekarang guys. Belum. Kita juga player base kita udah nambah juga. Kita udah berapa kali expo lagi nambah. Oh, nah gue penasaran kok Warhammer setahun itu banyak update nggak sih kok? Banyak ya? Banyak. Kan kayak waktu itu yang di video sebelumnya gue bilang tiap 3 bulan dia tuh balance. Nah ini juga udah keluar new release. Dia tiap minggu karena keluarin barang baru. Kadang-kadang ada unit baru, karakter baru. Oh, jadi ada spesies apa dia tambahan baru. Betul. Kayak yang kemainan ini yang si Titus itu yang ada di Space Marine 2 yang gamenya. Ya. Dulu kan dia masih jadi letnan. Sekarang udah jadi kapten. Oh, udah ada penyesuaian Iya, dia. betul. Supaya tetap balance. Betul. Jadi yang terlalu OP dikurangin, Iya. yang cupu dinaikin gitu. Benar, sama dia ini persiapan karena Henry Cavill mau jadi si Titus itu. Tetap jadi kok pasti kok. Tetap. Udah resmi ya? Udah resmi, udah tanda tangan. Gokil guys, Henry Cavill kok ya. Iya, Henry Cavill. Itu Dia bakalan jadi meningkatkan produsernya omset juga. Ya? Dia jadi produser juga kok. Gokil guys. Kok boleh dia lihat kok ya? mastiin cerita sesuai dia. Oh, jadi suka-suka dia mau bikin apa kok ya? Iya. Kalau Wih. nggak ntar kayak Witcher lagi. Kok gue menanya kok bedanya sama Dungeons of and Dragon apa kok? Kan lagi banyak tuh yang suka Dungeons of Dragon. Bedanya gini, kalau Dungeons and Dragons tuh lebih role play yang satu karakter dijalanin nanti dia bisa berkembang naik level. Iya. Kayak RPG. Bener. Ini ada juga namanya Crusade, tapi berkembangnya satu army. Satu army. Iya, misalnya tadi dari 500 poin, kita berkembang jadi 700 terus naik sampai bisa 3000 poin. Ini by the way belum ada yang main kok hari ini kok. Nggak, kebetulan kita hari game day-nya itu sekarang Selasa, Jumat, sama Sabtu. Oh, Iya, hari ini lagi nggak ada. Hari Rabu off. Dia guys sampai jangan diubah. Iya, karena kita bentar lagi ada turnamen. Ah. Jadi kalau di setel-setel ini udah setelin semua soalnya. Oke. Sesuai sama rule dari si Warhammer ya. Dia kasih tahu turnamen punya layout gitu. Oke, jadi ini official juga kok ya. Official, Layoutnya nggak bisa sembarangan kok ya. Betul. Kapan turnamennya kok? Tanggal 17 ini kita yang tag team, Oke. jadi 2 lawan 2. Jadi kita ngebantu gini, satu veteran, satu newbie. Jadi kita untuk ngebantu newbie untuk lebih pede ikut turnamen. Karena tag team ya, Tag jadi team. berdua gitu ya. Nah nanti kira-kira bulan awal Maret, kita bakalan yang grand turnamen. Grand turnamen itu yang minimum 32 player. Nilainya nanti kita submit ke UK. Oh. Ada app-nya khusus dari Warhammer. Gokil. Iya, kemarin ini yang menang juara satu sini udah masuk artikelnya, ada di Gunhammer. Tapi yang menang di Indo dikirim ke luar kok, ke UK kok. Enggak, nah kita dikasih token. Tokennya itu kita bisa pakai buat ikut ke final di luar sebenarnya. Oh, iya. Ya, tokennya dari app-nya itu. Gokil guys. Ya, jadi teman-teman yang mau ikutan boleh kok ya? Betul, boleh. Ini kita yang kali ini ada dari Malaysia, ada dari Singapura. Dia bakal datang ke sini kok. Datang ke sini pas Maret ini. Udah nanya-nanya nginep di mana yang paling dekat. Karena gini, di Singapura nggak ada space yang segede gini. Iya sih. Kita ini ada 2 lantai, satu sama di atas lagi. Meja-meja gini semua Meja-meja gini, iya. Karena minimum kan 32 player, berarti perlu 16 meja sih, kayak 16 gini. meja ya. Di Singapura Benar. 16 meja, mau sewa di mana? berat, Mahal, ya kan? Berarti semakin banyak yang main kok ya Warhammer Betul, ini ya. betul. Terus berkembang Iya, ya. bener. Walaupun kata gue ya Warhammer ini bukan game buat orang-orang yang nggak punya duit. Karena modalnya lumayan mahal ya Dan? Ya, modalnya Iya kan? lumayan lah, kira-kira ya mungkin di atas 10 juta lah ya. Iya, karena kalau kita kurang budget guys, nggak di paint, nggak dicek, malu kok. Iya, kita untuk Abu-abu turnamen gitu juga kan. kita kasih gini, minimum harus 3 Iya, warna. harus 3 warna kan. Iya, betul. Makanya guys, jadi memang harus belajar dulu lah. Kalau benar-benar udah yakin baru nyemplung. Iya, betul. Ya kan? Makanya nih guys, lihat guys. Gokil. Bisa dilihat Ini koleksi-koleksinya. namanya berarti ini model kok ya? Iya.
Gokil guys, ini Miniatur kita bilang, miniaturnya. Ya, kita bilangnya minis. Ini punya lu semuanya atau dijual atau gimana kok? Nah, ini actually ini customer punya mostly. Customer punya Iya, kok ya? customer mereka pertama satu buat show off, kedua buat main gak usah bawa-bawa lagi. Bener, takut patah soalnya kan kalau dibawa kan. Betul. Ini atas apa nih kok, keren banget nih? Itu Knights-nya. Oh, dia kayak monster-monster serangga gitu kok ya? Bagus ya. Untuk Knights gini, dia ada dua macam juga. Ada yang Chaos sama ada yang Imperium. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Iya. Semua yang grup yang baik, ini kan ini yang baik nih. Yang ini yang baik Marine kok ya? gini juga yang baik nih. Nah, ini bisa bawa Knights yang baik. Oh. Nah, kalau yang Chaos bisa bawa Chaos Knight bilangnya. Bahasa nubinya kayak monsternya gitu kok ya? Betul. Ini berarti monster-monsternya kok ya? Ya, kayak mesin-mesin ininya lah ya, robot-robot gedenya. Berarti poinnya lebih gede dong kok, berapa kok? Iya dong. Itu yang gede-gede kira-kira 500 poin tuh. 500 yang poin, kecil-kecil mungkin 100-200 poin. Oh, yang kecil-kecil begini kok ya? Nggak, yang gini berapa poin? Yang robotnya kecil. Oh. Kalau yang ini mah puluhan. Puluhan ya? Iya, puluhan. Jadi strategi guys, jadi buat teman-teman yang masih ngeblank Warhammer, pokoknya sebelum mulai itu kita dikasih poin. Betul. Misalnya cuma boleh bawa 1000 poin. Betul. Nah, kita milih guys, mau yang mana. Iya, ya kan? kayak belanja ya, kita belanja belanja poinnya. guys. Misalnya kita pakai yang gede nih, udah habis 200. Betul. Gitu Jadi kan? nggak ada yang bilang, wah curang gitu. Nggak ada, bisa. karena Betul. makin jago, makin gede, Bener. poinnya makin mahal. Dan belum tentu yang gede ini menang. Betul. Ya kan? Karena Bisa dikeroyok. Dikeroyok sama mainnya itu nggak cuma bunuh-bunuhan. Bener. Jadi bener. ada table control. Bener. Itu yang katanya bikin serunya. Betul. Gitu kan? Ini apa nih kok? Gila nih panjang banget sampai sini Ini kok. kita bilangnya namanya Astra Militarum. Jadi udah kayak US Army-nya lah ya. Oh, ini orang berarti kok ya? Human kok ya? Orang. Ini yang kayak, ini masih pasukan tentara biasa. Nah, ini kalau udah jadi si Captain America kayak gini ya, Berubah dia superhuman. jadi manusia super Ya, dia. superhuman. Gila. Ini lihat kecil-kecil gini ada guys. Betul. Satunya berapa duit kok miniatur gini kok? Maksudnya Cepet yen kan harganya kan rupiah. Kira-kira mungkin sekitar 800.000 isi 10 lah. 800.000 isi 10. Dia belum dicat kan? Belum dicat. Anggap udah dicat kok. Udah dicat, tergantung yang ngecatnya juga. Kalau ya range lah rata-rata lah yang nggak terlalu profesional. Biasanya kita paling minimum ya, anggaplah yang paling rata-rata 1:1. Jadi 1,6 lah. Ya, kira-kira untuk gitu. 10 miniatur. Betul. Coba guys itu guys. Ini ratusan ya. Ini ratusan kok ya? Iya. Tapi memang ngecatnya juga gila sih, dia kecil-kecil tapi detailnya keren banget kok. Betul. Ini punya customer juga kok? Punya customer. Wah gila punya segitu. Ini salah satu customer yang dulunya teman main dari zaman 90-an. Oh. Sampai sekarang masih main terus kok ya? Ya, begitu kita buka toko, dia balik lagi, CLBK. Gila guys, tuh ada tank-tanknya juga. Ini atas mungkin jenderal-jenderalnya kali kok ya? Ya, yang karakter-karakternya. Berarti ini kayaknya yang nge-paint-nya satu orang kok ya? Satu orang. Makanya hasilnya juga mirip-mirip kok ya? Iya. Seragam kok ya? Biasanya karena gerakan tangan orang beda. Beda-beda pasti. Kayak yang ini coba bisa dilihat. Nah. Yang orc ini gayanya kayak kartun. Bener, dia lebih glow in the dark, kayak warnanya Iya. eye-catching banget gitu ya. Kalau dilihat ya, dia punya metalik itu bukan pakai metalik. Tapi, dilukis. shading jadinya Iya. Kita bilangnya non-metallic metal. Jadi kayak lukisan. Lukisan kan silvernya, goldnya nggak pakai silver kan? Benar. Pakai gradasi kayak putih, lama-lama makin gelap. Iya, jadi kayak ada artnya juga di sini tuh guys. Betul. Ini mah suka-suka dia ya, pengen catnya, stylenya mau kayak gimana kok ya? Betul. Gila nih. Ini berarti kelas apa nih? Ini orc kok ya? Ini orc. Jahat berarti kok ya? Iya. Orc semua tuh guys. Yang bawah ini kok, ini ada pada piala ini kok. Yang ini Necron nih. Necron itu ceritanya kalau misalnya di Hollywood, Terminatornya si Arnold Schwarzenegger. Iya. Nah, lihat kalau muka-mukanya mirip kan? Kayak tengkorak-tengkorak gitu. Bener kayak tengkorak-tengkorak gitu guys. Tengkorak robot. Nah, rule-nya juga mirip. Kalau si Arnold dia bilang I'll be back. Di sini dia will be back. Oh, karena banyak. Enggak, karena udah mati bisa hidup lagi. Oh iya, necromancer soalnya. Curang dong dia nggak mati-mati ya? Iya begitulah, makanya juara terus kan. Oh iya, makanya dia dapat juara satu. Susah matiin ya. Susah matinya. Ini semua sama kok ya, satu spesies ya? Sama yang bawah yang gede. Oh, ya, ini kalau yang ini beda, ini chaos. Oh, ini chaos kok ya? Ya, ini chaosnya tapi ada yang namanya Death Guard. Death Guard itu yang dewa pestilence. Yang kayak apa gendut-gendut, glutoni gitu loh. Kan makanya kayak udah zombie begitu kan. Armornya juga bolong-bolong. Oh iya ya. Itu yang gedenya tuh. Ya, kalau yang ini chaos juga tapi dewa darah. Makanya jadi merah. haus darah, merah.
Jahat berarti ini kok ya? Jahat. Pokoknya intinya ada yang jahat, ada yang baik gitu kan kok ya? Betul. Ada yang tengah-tengah kok? Ada. Oh ada juga ya? Ada. Oh itu yang pernah gua naksir tuh. Yang kayak monster sayapnya naga, tapi dia bentuknya orang ya? Betul. Nah itu ceritanya dia tadinya orang. Jadi kalau kita beli yang seri yang, ini kan Warhammer 40.000. Ada seri yang Warhammer 30.000. Yang 30.000 dia masih jadi orang. Belum jadi demon. Begitu dia nyembah, minta more power, akhirnya jadi demon. Nah kalau gue main punya yang 30.000, bisa gabung sama yang 40.000 nggak kok? Ada yang bisa, ada yang enggak. Karena ada yang beda size juga emang. Iya Banyak beda. Beda server contoh gitu ya? yang bisa di 30.000 dan 40.000 itu yang ini. Yang bisa masuk mana-mana gitu Ya, kok? ini. Ini yang saya bilang pengawal si Emperor. Ini kayak Knight gitu ya? Ya, nah ini super dari superhuman. Super dari superhuman. Ya, jadi kalau gitu kan Space Marine udah superhuman. Nah, ini supernya lagi. Lebih supernya lagi. Iya. Berarti kalau gua pakai ini lawan Space Marine menang ini dong? Nah, balik lagi. Ini dia poinnya lebih elit lagi. Oh, ini lebih gede lagi. Iya. Kalau di sono dia satu unit misalnya isi 5, ini isi 2 atau 3. Satu unit. Jadi udah kalah unit ya? Kalah jumlah, tapi emang jago banget. Ini semuanya untuk nembak, untuk pukul, cuman gagal di roll 1. Jago banget. Jago banget dia. Kok balik ke sana kok? Tadi ada yang gede banget tuh apa nih kok? Ini apa nih kok nih? Ini kayak tipe-tipe robot-robot itu tuh? Iya, yang gede ini namanya Warhound Titan. Oke. Nah, dia di atasnya lagi ada River Titan, ada Warbringer Titan, namanya yang paling gede Warlord Titan. Dia termasuk spesies ini yang darah itu kok? Ya, enggak, ini sebenarnya chaos aja. Oh, jadi ini chaos aja. Dia chaos Titan. Jadinya semua chaos boleh pakai dia. Dan ini orang-orang bisa naik-naik gitu kan kok ya? Enggak naik. Oh, ini mah nggak bisa naik-naik kok ya? Nggak bisa. Karena setahu saya kalau ada kendaraan apa, orangnya bisa naik. Ada yang tank-tank Ya bisa, kan? Jadi susah kalau mau tembak harus gimana ya, dulu. yang tank bisa. Ini berapa duit kok yang gede gini kok? Itu kira-kira modalnya mungkin belasan sampai 20 jutaan ya. Belum dicet kok? Belum. Belum dirakit kok? Belum. Kenapa bikin dia mahal kok? Karena rare? Pertama bahannya resin, kedua tingkat kesusahan buat bikinnya juga. Ngerakitnya susah gitu kok? Rakitnya susah karena resin. Terus orang kok beli kok? Udah mahal rakitnya, susah. Ya prestige kali ya, sama kan semakin susah jarang ada orang yang punya. Betul, makanya kalau punya ini prestige. Tapi dipakai ini kok? Dipakai main? Malah yang paling gede aja waktu itu dipakai main juga. Gila, yang paling gede berapa duit kok? Yang paling gede kira-kira 40 juta. Dipakai main kok ya? Dipakai main. Jadi mainnya keroyokan. Keroyokan ya? Iya. Seru sih. Seru ya. Tembakannya juga aju gila ini. Iya, sama ada pride-nya juga, bener bawa-bawa beginian ya. Betul. Nah ini sekarang juga dinamain yang kayak gini, bilangnya expert kit. Expert kit. Karena yang masang cuma bisa expert. Soalnya kan bahan dasarnya udah mahal ya. Kalau kasih ke yang newbie sayang kan takutnya nggak jadi gitu kan. Betul. Nah yang sebelahnya nih Chaos Knight tuh, lihat. Knight-nya banyak duri-durinya tuh. Yang ini kok? Iya. Oh iya, ini kayak ini ada kayak apa namanya Mad Max. Iya gitu. Bagus ya majangnya, jadi satu spesies per satu spesies. Nah ini kalau dilihat kan dia nggak harus sama warnanya. Iya juga bener. Warnanya ini agak beda-beda kok ya. Iya. Nggak kebenaran sama. juga kalau Knight itu ceritanya emang dari lore-nya. Dia itu gini. Kalau kalian lihat film-film kayak di Camelot gitu kan, mereka punya banner sendiri-sendiri kan. Karena dari house yang berbeda, dari keluarga berbeda punya. Kayak kudanya beda-beda kan, bener, yang main adjusting gitu kan. Nah ini juga mereka cerita kayak gitu, Knight di zaman masa depan. Gokil guys, ini soalnya memang catnya juga, detailnya juga ngeri kok ya. Kok ini boleh gue buka nggak kok? Boleh. Guys, supaya kita nggak ada pantulan cahaya ya. Boleh, silakan. Gila, guys. Gue sih seneng ngeliat begininya kok. Ya, kapan-kapan coba main. Iya tuh belakang juga keren banget tuh. Tapi emang hobi Warhammer itu nggak cuman mainnya doang sih, ada ngecatnya, koleksinya juga kok ya. Koleksinya, iya. Ada yang cuma koleksi doang sih, nggak main. Bener. Males mikir dia kayaknya ya. Iya. Ini yang punya yang banyak ini. Oh, dia cuma koleksi doang kok? Mostly koleksi. Mainnya belum tentu 3 bulan sekali. Tapi ya gitu, kita di tempat ini kita kumpulin. Kadang-kadang mereka datang ya nggak main, mereka hangout aja. Iya sih, ketemu teman satu hobi kan seru kok. Betul, sharing di sini, ngobrol-ngobrol. Bener. Ini apa lagi di atas nih kok?
Nah, ini namanya Dark Angels. Oh, ini Dark Angels. Ya. Nah, Dark Angels juga sebenarnya kalau lihat dari kardusnya warnanya hijau. Nah, tapi dia warnain warna hitam. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Iya. Tapi dipakai main nggak apa-apa kok? Nggak masalah. Nggak harus Nggak sesuai masalah. Yang sama... penting modelnya sesuai. Nah, kalau yang ini Ultramarines, yang ada di gamenya yang tuh. warna biru. Ini kayaknya paling terkenal di Warhammer kok ya? Betul. Yang biru-biru ini ya? Coverboy. Kayak semua orang, walaupun dia nggak tahu Warhammer, pasti pernah lihat gitu ya? Betul, biru-biru betul. begini Ini gitu. karena coverboy-nya. Coverboy-nya ya? Ya, nah yang tengah ini nih, yang tangannya begini, itu namanya Marneus Calgar. Oke. Itu ada di Marvel punya komik. Oh. Marvel comic book ada dia. Beneran dari Warhammer kok? Iya. Oh. Tapi ada masuk Marvel. Collab dia berarti gitu ya? Betul. Terus sampai ada dioramanya juga tuh, ada kayak apa tuh, mayat Mayat alien ya. Mayat aliennya. Iya. Ini masalah warna biru kok ya? Iya, selalu. Pernah ada nggak yang bisa jadi warna hitam gitu, pernah ada kok? Kayaknya nggak ada. Nggak ada sih. ya, memang ikoniknya dia biru kok ya. Ada sih cewek-cewek bikin warnanya jadi pink. Sebentar, kolektor Warhammer cewek ada kok? Ada. Malah kita tiap hari Sabtu ada coach-nya yang ngajarin painting sama ngajarin main, itu cewek. Mereka nge-painting? Painting. Nggak takut kukunya rusak gitu? Justru cewek lebih jago ngecatnya, banyak kan lebih rapi. Oh, lebih rapi. Oh gitu, banyak cewek juga ya? Banyak. Itu kalau di luar negeri malah cewek-cewek banyak yang dapat namanya Golden Demon. Itu kadang dapat pedang Slayer buat karena menang ini. Menang painting. lomba painting. Iya. Oke, Mas. Ini apa nih kok atas kok? Sama ya? Sama. Cuma dia mix sama ada Astra Militarum ceritanya, biar lebih kayak diorama. Ini dioramanya official juga kok? Memang ada? Official. Nah, boleh nggak kita bikin diorama sendiri kok? Boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja ya? Boleh aja. Tapi kalau dipakai main nggak boleh? Yang penting scale-nya sama. Dipakai main boleh tapi kok? Ada sih yang bikin custom sih, cuman kita anjurin sih beli yang asli aja. Iya sih. Misalnya Detailnya gue nggak beda kebeli soalnya. yang truk, udah gue beli merek klien, gue cat ala-ala Warhammer. Kalau untuk gedung-gedungnya mungkin nggak apa-apa, tapi untuk buat unit mainnya nggak boleh. Harus. Karena kan kita official store, jadi acara kita juga official, nggak bisa kalau misalnya pakai. Soalnya kok nyambung sama yang UK Iya, punya. betul. Bener-bener. Jadi harus semuanya official. Kalau yang kayak kit base, ini Oh, mana kit base kok? ini kit base semua nih. Oh, ini bukan, ini maksudnya nggak ada. Ini nggak ada yang bentuk begini, aslinya, begini. tapi semuanya dari bahan asli. Ada lah dia tambah-tambahin kabel-kabel gitu, tapi body torso-torsonya semuanya Dia mix and match berarti. mix and match, betul, kayak Lego. Iya, Dipasang-pasang. iya. Ini kit base. Tapi ini bisa dimainin kok. Bisa. Jatuhnya apa dia spesiesnya berarti? Nah, biasanya gini, ini dia untuk menyesuaikan ke misalnya robot tertentu gitu ya. Lihat base-nya harus sesuai pertama. Jadi kan ukurannya sesuai. Tingginya juga mesti mirip sama yang aslinya. Nah, sisanya bebas. Oh gitu. Dan mungkin desain kit base-nya nggak jauh-jauh amat dari originalnya kali kok ya? Iya, ya kadang dibikin lebih keren lah gitu. Nggak yang harusnya alien tiba-tiba jadi cewek gitu kan, Iya. nggak gitu kan? Soalnya gini, Warhammer ini nih modelnya kadang-kadang ada yang udah kayak 20-30 tahun yang lalu masih Jadul. bisa. Iya, tapi bagusnya Warhammer itu, yang model lama pun asal official tetap boleh pakai. Oh, jadi nggak usah beli lagi yang baru kok ya? Betul. Nah, bagusnya main Warhammer begitu, makanya kita banyak anak-anak Magic, anak-anak Gundam itu pada pindah Ke Warhammer. karena bisa dimainin juga gitu loh. Dan maksudnya long lasting. Benar. Tuh, ini bagus ya, kayak naga-naga gitu ya, Den. Ya, ini alien juga. Itu alien juga kok ya? Heeh. Ini apa nih kok kayak Pacific Rim? Nah, itu kalau tahu Eldari, Eldari itu kan elf. Kalau kita nonton Lord of the Ring kan, Eldari itu kan elf. Nah, ini robotnya dia. Oh, ini elf punya robot kok? Iya, kayak knight-nya dia lah. Bukannya elf itu harusnya lebih ke natural gitu kan, lebih ke Ya, alam. kan makanya palanya lonjong-lonjong kan panjang-panjang. Nah, karena elf begitu. Berarti dunia Warhammer itu benar-benar luas banget ya? Luas. Gila, sampai ada robotnya elf juga guys. Yang ini apa nih kok? Nah, ini yang Imperium punya knight. Oh, ini Imperium punya knight. Iya, namanya Imperial Knight jadi. Oke, berarti semua spesies punya yang gede-gedenya gini kok ya? Punya. Iya. Kalau yang ini, nah ini yang keren nih, kayak Gundam ini lebih kayak netral. Kayak Zaku ini. Iya, dia nggak tahu bahaya apa jahat, ini netral. Ini karena dia alien. Oh, ini alien sebenarnya? Alien. Tuh kan guys, Nah, kalau alien dari lihat mana coba? Lihatnya, mukanya kayak gini nih. Oh. Kayak Blue Man. Kayak dia pakai helm. Iya, pakai helm. Kalau dibuka jadi begini. Iya. Oh, aliennya pakai armor, alien. Nah, ini benar-benar kayak Gundam nih. Wibu-wibu biasa demen. Iya, ini kayak Gundam Zaku nih, warna merah-merah begini nih. Ini masih temennya kok? Nah, ini temennya. Nah, ini ceritanya makhluk primitif ini mereka. Oh. Ini kayak Orc sekilas mah kok ya? Betul. Tapi lebih ceking. Nah, Oh, ini apa ceritanya, ini kan unitnya mahal nih robot-robot. Heeh. Nah, ini cannon foddernya yang di
relain di depan buat yang jadi buat korban. kroconya. Iya, gitu kroconya. ya. Biar dia nggak mati duluan kan. Betul. Kadang-kadang ada yang ngebantu juga dengan adanya dia di depan, yang ini nembak lebih jago, diintipin. Woi, di sini ada musuh gitu misalnya, tembak. Benar. Ini bawahnya apa nih kok keren nih? Nah, ini alien. Ini jadi kecil-kecil yang tadi di atas itu. Oh iya, ada sayap-sayapnya aliennya juga nih. Oh iya, tuh mukanya kayak alien, guys. Ini warna-warnanya kayak warna-warna Avatar kan? Betul. Nah, ini lucunya cewek-cewek demen malah yang alien. Yang begini kok ya? Karena bisa warnain pink, warna ungu gitu. Nah, itu kayak di belakang tuh kayak pink-pink gitu kan. Oh iya. Jadi nggak serem aliennya ya? Betul. Kalau alien versus Predator kan hitam semua gitu. Iya. Aslinya tapi memang warna begini kok. Hah? Aslinya? Aslinya dia ada beberapa color scheme gitu loh. Jadi ada yang ini putih sama ungu, ada putih merah, putih hijau. Nah, ini ntar bisa lihat yang hijau ini. Iya. By the way itu tuh kok dia ada artikulasinya sih kok? Yang gede-gede gitu tangannya bisa digerakin. Nggak ada ya, mati gitu dong kok ya? Berarti di bahannya mah tetap plastik kok ya? Tetap plastik. Emang bisa sih kita bikin beberapa, kita bikin artikulasi bisa nih kayak yang pakai magnet itu kok ya? Iya betul. Udah pernah lihat ya? Pernah lihat kok. Iya, ini kalau mau lihat. Wow, ini juga alien kok ya? Alien. Nah, ini di warnanya beda nih. Dia lebih warnanya hijau sama. Nah, ini kalau dibikin artikulasi gini tuh. Bisa, ini bisa muter. Tuh bisa. Ini mah buat kesenangan pribadi aja kok ya? Nah, ini juga bisa dibuka tuh. Itu di custom kok bisa dibawa-bawa gitu kok? Dari dianya udah bisa dibuka, tapi untuk lebih bagusnya kita magnet. Nggak fragile gitu ya? Nggak gampang rontok itu semuanya gitu ya? Enggak. Kokoh dia ya? Iya, karena kan ya dia semuanya masih made in UK semua. Oh, belum ada Cina kok? Belum. Serius kok? Yang Cina kardusnya doang. Kardusnya made in Cina, dalamnya UK? Iya, dalamnya UK. Dia takut dipalsuin kalau dari Cina. Iya sih, benar sih. Tapi memang belum ada KW-nya sekarang kok? Belum. Oh, ini apa nih kok yang hitam ini kok? Nah, ini namanya Black Templar. Oh, Black Templar. Kalau yang ini sebelah sini Space Wolf. Oh iya, ada wolf-nya tuh. Iya. Space Wolf. Gila ya. Ini apa lagi nih kok merah lagi? Nah, ini yang Eldar. Bukan, sorry, ini Demon. Yang Eldar yang ini nih tadi. Sama yang ini nih. Yang warna-warni itu kok? Iya, warna-warni. Ini dadunya kan kok ya? Dadunya ini. Iya. Oh, itu keren tuh. Bener-bener ini Death Guard juga. Kan? Death Guard itu jadi yang dia keluarin aura kayak poison gitu. Racun-racun. Semuanya di dekat dia toughness-nya kurang. Jadi dia mainnya radius itu kok ya? Radius itu ya. Ini yang ngeri banget sih. Nah, itu kecil-kecilnya baby-babynya. Gitu, sama ngeri kalau racun juga kok. Sama. Yang di bawah sini yang mas-mas ini kok? Ini sama yang tadi ini. Pas pampresnya, pengawalnya si ini. Ini ada yang angel ini kok. Nah, itu patungnya tuh buat di patung doang dia kok. Patung iya. Buat diorama gitu kok. Buat diorama. Asli juga itu. Tapi memang paling banyak miniaturnya kecil-kecil begini kok ya? Iya. Soalnya dia lebih murah kok ya harganya ya? Betul. Tapi kalau gua newbie, gua cuma punya kecil-kecil, nggak masalah menang juga. susah nggak sih kok? Nggak juga kan, waktu itu saya pernah cerita gini, ada yang main yang Astra Militarum gitu. Dia untuk 2.000, dia bawa 200 kroco kecil-kecil. Nah, musuhnya misalnya bawa tank, gini. Kita kalau misalnya istilah ya, peribahasa, kita nggak mungkin bunuh burung pakai meriam. Bener nggak? Ngapain? Pakai meriam pun mati cuma satu orang. Bener. Pelurunya cukup nggak? Meriamnya bawanya cuma berapa? Ya kan? Iya. Akhirnya nggak habis. Terus kan table control nih misalnya, udah kontrol di sini, mati ya nggak habis. Ya udah. Dia nggak bisa direbut. Benar. Tanknya mau maju, tanknya maju dikeroyok ntar. Iya sih. Berarti waktu kita milih ngabisin poin itu bareng kok ya milihnya ya? Iya, kita bikin dulu ada aplikasinya. Oh, kita masukin dulu, bawa ini. Betul. Lawan kita tahu nggak kita bawa ini ya? Kalau di turnamen kita share, tapi kalau misalnya main casual gini ya kita nggak tahu. Nanti pas di meja udah itu baru tanya, lu dia bawa apa? Nah, ya kalau nggak kan kita tahu dong. Dia bawa ini, gue tahu kelemahan dia apa, gue bawa yang ini. Ya, jadi kayak main kartu lah. Awal-awal kita nggak kasih tau dulu. Nanti begitu udah di meja baru lihat nih, gue bawanya ini semua ya. Oh, ada chance buat ganti nggak kok karakternya? Kalau udah di meja ya biasa. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Oh, berarti bisa menyebabkan musuhan juga kok. Banyak nggak kok habis main musuhan gitu? Enggak sih. Kita mostly sih gini ya. Di sini komunitas Warhammer itu bagusnya ya. Nggak toksik? Nggak toksik. Kenapa? Kalau misalnya sampai toksik, nggak ada teman main lagi gimana? Udah spend puluhan juta, ya kan? Benar. Jadi that's why Warhammer community itu always friendly semua. Dan kebanyakan mungkin usianya juga udah usia produktif kok ya kayaknya ya?
Sekarang kecil sih gitu? ada sih yang mulai dari high school. Ada juga kok ya? Ada. High school sampai yang udah umur 50 ke atas. Pasti kebanyakan misalnya ini mahal-mahal kan ya? Iya. Tapi kemarin kita yang belajar ngecat sudah ada mulai dari umur 9 tahun udah ada. Hari Sabtu pada datang beli minta mamanya, ya udah kita ajarin ngecat. Dia ajarin ngecat. Iya, ajarin ngecat. Mamanya nggak tahu. Mungkin main sih masih perlu waktu lah ya Iya, buat belajar, tapi untuk ngecat udah mulai bisa. Udah mulai bisa. Iya. Tuh keren-keren tapi guys, juga guys nih. Yang ini kebenaran yang kan? ngecat salah satu painter paling mahal di Indonesia. Di Indonesia kok? Di Indonesia. Orang mana? Jakarta kok? Jakarta. Berapa? Emang dia mahalnya seberapa mahal sih kok? Mungkin Misalnya ya, satu kuda begini aja gitu kok? mungkin udah bisa 1 jutaan kali ya. Satu Iya. miniatur gitu kok? Kalau yang kayak yang gede-gede gitu bisa 6 jutaan gitu kan pas ngecat. Dia apa sih yang dia bikin nomor satunya kok? Karena dia dapat banyak penghargaan atau Enggak sih, kalau kita lihat validasinya gimana gitu? validasi kita lihat ya dari garisan warnanya aja, pemilihan warnanya Memang beda. wow gitu banget. ya. Banyak yang cerita yang pernah ngeliatin dia ngecat in real life. Heeh. Satu garis aja berkali-kali bisa 20 menit. Satu garis aja gitu Iya. kok. Oh gitu. Tapi kan bisa ditiru dong kok. Misalnya nih, oh ya, gue pengen bikin kayak gitu. Bisa nggak kok? Belum itu bisa ya? Dia tergantung skill balik Iya lagi sih, sih. benar sih. Ya coba kalau kita lihat dari yang tadi semua belum ada kayaknya ya. Nah, ini kok ya, gokil. Nah, Ini karyanya dia itu, ini Oh ini juga. Masih muda kok yang ngecatnya kok. ya mungkin 40-an. Cewek, kali ya. cowok? Cowok. Nah ini juga deh sama karya dia juga tuh, yang tanduknya itu juga. Itu juga kok ya. Wih tanduknya juga itu gila ya. Iya. Kelihatan Warnanya beda bisa kan? Yang ini kayak gradasi bukan. gitu ya. Iya. Kalau gue sih orang awam kayak sama aja kok. Iya. Tapi teman gue pernah cerita dia punya figur kok segede gini lah, harganya bisa puluhan juta karena yang ngecatnya orang Spanyol Orang gitu. Bandung actually kemarin cerita waktu di expo. Katanya satu model dia ngecat sama orang kayak Iya. Rusia gitu, namanya Bohun. Heeh. 200 juta. Gila gak? Gila nih. Orang Bandung itu. Iya. Udah itu kuasnya juga mahal banget kok gue liat tuh. Oh iya, kuas kita jual kira-kira 200-300 ribuan, ada yang sampai udah Jutaan kok ya. Iya. Kayak katanya dari bulu apa angsa gitu, dari apa gitu. Bukan bulu angsa. Kita bilangnya sable. Sable, benar. sable. Dia dari kuasnya aja udah mahal banget guys. Tuh. Ya, tuh ini bagus-bagus. Enaknya liatnya guys, seru guys. Iya. Tuh ini nih, pohon-pohon nih. Oh ini mah diorama bikin sendiri kok ya? Nah, ini bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Nah itu untuk mainnya yang buat yang kayak fantasy gitu. Yang masih zaman dulu lah ya, magical, mystical gitu. Tapi berarti bebas kok ya, maksudnya gua pakai apapun, kata apapun lawannya bisa bebas kok ya? Atau ada aturan kalau ini? Nggak, khusus untuk turnamen kita emang ada aturannya. Oh. Dari websitenya si Warhammer sendiri udah ada Oke. aturannya. Ini makanya kita kotak-kotak ini udah sesuai mereka nih. Ah. Jadi PDF-nya kita download, kita cocokin ukurannya, kita bikin. Nah, gedungnya juga dia udah kasih kayak guideline yang bisa dipakai itu yang mana. Misalnya gua pakai necromancer misalnya kok ya? Gua lawan gua bebas pakai apapun kok. Atau ada Bebas, aturan misalnya bebas. necromancer itu nggak boleh ngelawan bebas, ini. Bebas. Oh, Mau sama aja kok juga ya? boleh. Oh sama juga Iya, boleh? mirror juga bisa. Bener-bener miniaturnya juga sama gitu boleh Iya, kok? sama, boleh. Cuma nggak seru aja. Dia- Cuma kadang-kadang di turnamen mau nggak mau Kan strategi ya, bisa ketemu yang sama. Iya sih bener, kan random gitu kok ya? Random, iya. Oh. Ini namanya open war guys. Soalnya ini dikit banget ini Oh, penghalangnya ini ya kan? kita lagi setup yang sana yang udah. Oh ini belum beres kok ya? Iya. Bisa pada gini-gini ya? Ada Ini buat tahu batas deploy-nya di batas, mana. Iya benar-benar. Kan dia harus pakai kayak laser gitu-gitu kan kayaknya. Masih sekarang kok. Masih. Saya pikir jadi lebih canggih Itu gitu kok. untuk supaya Pain. nggak ribut, ya Ya, kan? benar. Pakai laser untuk kelihatan apa enggaknya. Jadi ada patokannya gitu Betul. kan. Jangan-jangan cuma perasaan lu doang lurus padahal enggak kan. Bilangnya kelihatan, tau-taunya nggak kelihatan Iya, misalnya kan. Benar. Makanya dibikin pakai penggaris gitu kok ya. Mm-mm. Keren-keren guys, gila gini. Nah ini dia warnanya hijau. Yang tadi kan biru. Iya. Tuh, hijaunya kayak ada efek-efek nyala-nyalanya juga. Ini hilang satu, ketahuan nggak kok? Kayaknya enggak sih. Begitu mau main berasa. Berasa, kok hilang satu sih yang punya gua gitu. Nah ini kayak fantasy juga ceritanya nih yang ini namanya City of Sigmar. Nah itu ini juga Ini fantasi kok ya? kayaknya orang Bandung juga nih ngecat. Oh. Ini kayak prajurit-prajurit Jepang zaman dulu tadi kok. Iya.
Kayak prajurit kerajaan. Oh, enggak prajurit kerajaan, tapi ini fantasi kok justru Ya, yang fantasi. Namanya Age of Sigmar. Oh, kata Koko paling jelek apa kok? Apanya? Spesiesnya. Spesiesnya. Kata Koko, selera Koko yang benar-benar jelek banget gitu. Ada, jadi gini, kita bilangnya dia namanya Gene Stealer Cult. Jadi kan kalau film Alien, tahu dong film Alien yang di bioskop. Yeah. Nah, itu kan begitu dia gigit orang, ya kan? Itu orangnya berubah menjadi ini. Ini juga ada. Jadi yang ceritanya alien tadi itu begitu gigit ada orangnya yang udah berubah jadi kayak begitu. Oh. Nah, itu terus tangannya 3. Tangannya 3? Iya, menurut saya itu jelek ya banget. modelnya jelek sih, tapi banyak aja yang main sih yang suka gitu. Banyak juga yang suka. Kalau paling banyak yang suka tahun ini apa kok? Space Marine tetap? Space Marine. Tetap ya Space Marine sama Chaos Space Marine. Oh, sama Chaos Space Marine. Itu yang paling banyak kok ya? Paling banyak. Yang paling banyak yang menang yang mana kok? Sekarang ini Setahu Koko gitu ya? Nah, masih yang Rusia paling lagi mendukung itu spesies yang gitu. gini, ada satu spesies yang saya tadi bilang si Eldar itu. Dari dulu di nerf terus, tapi tetap menang terus. Karena dia bikin rule-nya itu sangat efisien. Kayak contohnya nih, abis nembak dia bisa ngumpet lagi. Tapi ya untuk maininnya orangnya butuh yang pinter ya, pilotnya ya. Karena unitnya udah mendukung. Kalau misalnya orang pilotnya kurang pinter, ya agak kurang efektif lah ya. Oke. Tapi itu udah di nerf berkali-kali, masih aja menang terus. Berarti kalau kita memang pengen serius menang, kita harus baca semua spesies kok. Ya, harus bagusnya apa begitu. gitu kok. Bagusnya begitu. Ya kan? Bagusnya gitu. Jadi tapi gua tahu sebenarnya nih nggak harus baca sih. celah-celahnya gitu. Kita sering lawan orang aja. Akhirnya tahu kok ya. Iya, begitu Ternyata sering lawan, oh gue udah pernah lawan dia nih, gue udah tahu nih. banyak yang ngibul nggak kok? Ini karakternya bisa mundur nih 5 langkah, padahal sebenarnya nggak bisa gitu. Nah, kalau begitu biasanya nanti kan kita ada WhatsApp grup. Nanti dibahas di WhatsApp grup, tadi dia bisa bener mundur nggak? lagi, Emang bener bisa? nggak? Iya, malu biasanya kalau yang kayak mau coba-coba Oh gitu. iya, akhirnya nanti dimusuhi tadi kok. Iya. Jadi harus jujur guys. Betul. Bener, ini apa nih kok? Oh ini dioramanya kok ya? Iya, ini spare-nya lah. Oh spare-nya. Iya. Kan buat yang main karena banyak tuh gitu, Iya stoknya nih banyak. pakai ini guys, pakai meteran-meteran gini dia, langkah-langkahnya. Nah, kita pas mainnya juga ada kartu-kartu missionnya. Nah, kayak gini nih tuh. Biar tambah seru ya kok ya? Iya, buat dapetin poin. Jadi yang kayak tadi saya bilang nggak cuma killing, tapi Iya. ada missionnya juga. Jadi nggak yang cuman siapa yang paling dikit, sisanya kalah, belum tentu karena ada Nggak begitu, mission-missionnya iya. juga. Kadang ada yang habis, tapi dia tetap menang. menang karena dia misinya semuanya udah Iya, dia laksanakan. Betul. Iya. Wah ini udah jadi kok ya. Ini ada maknanya nggak sih kok? Hah? Ada maknanya nggak ini? Nggak ada sih. Ini Oh, kebenaran cuma buat- yang zaman dulu itu mereka jualnya kayak gini. Oh. Yang sekarang mereka nggak jual lagi, akhirnya jadi kita bikin sendiri. Print sendiri akhirnya kok ya? Sendiri, gitu. Iya. Kata Koko paling seru siapa lawan siapa kok? Paling seru ya Space Marine lawan itulah Tyranids yang alien itu. Itu paling Jadinya seru kok ya? Kayak kesannya orang lagi dihajar rame-rame gitu kan, monster-monster semua. Itu yang paling seru. Oke. Makanya biasa kita diorama untuk di pameran kan kita selalu pajangnya gitu. Yang biru lagi diserang sama alien. Benar. Jadi Kayak kelihatannya kayak di game ya jadinya. kayak di gamenya betul. Prakteknya emang nggak ada sebanyak itu kok ya? Ada, bener. Oh, tuh, ada sebanyak itu kok ya? Ada. Oh, gila ya. Ini yang lama-lama kok ya? Betul, yang lama-lama. Yang lama-lama guys. Jadi kadang-kadang mainnya kalau yang udah banyak begitu, kadang-kadang udah malas jalanin satu-satu, dia serok Iya, aja. serok aja sebenarnya. Iya sih benar sih. Satu-satu sih ngabisin waktu kok ya. Iya, tapi ada yang bikin ini kayak moving tray-nya. Jadi ada talenannya lah, didorongnya barengan jadinya. Oh, kayak udah diikat Retakannya. gitu. Iya, Oh, ada juga ya. Ini Night, ini Imperial Knight juga nih. Berarti Kalau ini yang fantasy. miniaturnya paling gede yang tadi kok ya, yang 20 juta itu kok ya? Yang paling Itu kan gede bibinya sebenarnya yang- yang 40 juta. Yang 40 juta itu paling gede kok sampai Paling sekarang gede. ya? Iya. Belum ada lagi yang ngalahin gedenya kok? Belum ada. Itu paling gede kok ya? Paling gede. Iya. Sekarang kita lihat ke toko boleh kok? Boleh, yuk silakan. Ini guys, ini tokonya guys. Nah, Pokoknya juga udah makin full. oh iya, jambah banyak kok ya? Iya. Oh, ini yang ini nih sampai guys. ada yang nyumbang Joy Toy. Benar. Itu nanti yang Warlord Titan kira-kira segede dia. Oh, kalau Jojo kan nggak terlalu mahal kan? Iya. Jadi kan masih bisa lah gitu. Iya, betul. Paket hematnya gitu. Hemat. Tapi nggak bisa dimainin. Tapi nggak bisa dimainin. Tapi kalau yang udah kolektor sih tahu ya kok ya. Oh, ini mah Betul. Joy Toy bukan Warhammer gitu, tahu kan? Kan size-nya juga beda. Iya sih, Rasionya benar beda. Iya. Ini case-nya kan yang buat dibawa-bawa kok ya. Heeh. Oke guys.
Ini buku-bukunya kok. Iya, buku-bukunya. Oh. Nah, kayak gini nih kalau misalnya kayak beli Space Marine, ya kita butuh beli bukunya. Supaya tahu ya, supaya paham. Karena bukunya ini nanti di belakangnya nih ada kodenya nih. Nah, kodenya dipakai buat masukin di app, unlock di app-nya. Oh. Berarti ini udah di book ini dong? Kodenya udah dipakai dong? Udah. Oh, soalnya kalau misalnya enggak, di app-nya lock. Kayak redacted, tapi buat hitung poin-poin doang sih masih bisa. Cuma kita nggak bisa lihat ininya aja, kekuatannya dia apa aja. Bukunya juga ya, Dan? Inggris. Tapi ini banyak kan sebenarnya story sih. Tapi kayaknya kalau dibaca seru juga kok ya? Seru. Justru kalau misalnya kita baca-bacain dari ini, kita jadi tahu, oh ini yang gua banget nih. Jadi untuk biasanya saya selalu bilang ya, kalau mau mulai kan bingung. Pilih yang mana nih ya, banyak banget kan pilihannya. Nah, saya bilang yang sesuai di hati, yang kira-kira manggil. Kalau gue sukanya memang attack. Ya, pas ternyata ada yang space-nya gitu. Betul, kalau teman yang pukul-pukul terus itu kayak Black Templar, itu yang tadi yang Dewa Darah itu. Itu demennya maunya maju, gitu ya. langsung pukul. Ada juga yang sukanya defense. Betul, ada yang defense. Beda, guys. Kalau yang Eldar tadi, yang Elf itu, pinginnya gini. Malah mundur lagi, tembak lagi. Dia nggak mau samperin, kalau samperin keok dia. Nah ini yang begini-begini yang murah-murah, yang agak murah-murah namanya starter pack-nya lah gitu kok ya. Ini khusus yang kayak dunia fantasinya lah ya. Ini yang Age of Sigmar kita bilang ya. Dan ini belum dicat guys, jadi benar-benar masih abu-abu semua kan kok ya? Betul. Jadi ini kalau Age of Sigmar biasanya tandanya tuh kardusnya merah. Nah, terus kalau yang 40.000 tuh kardusnya yang hitam-hitam gini. Ya. Nah, ini ada lagi yang 30.000. Yang 30.000 itu kita bilangnya Horus Heresy. Jadi sebelum si Horus berheresi. Iya. Jadi ceritanya kan dia emperor, punya beberapa anak gitu ya. Primak-primak gitu. Nah, salah satunya yang udah dijadiin warlord, anak kesayangannya, dia mengkhianati bapaknya. Nah, jadilah berubah ke sini. Yang 40.000 ini. 40.000, makanya 40.000 udah banyak ada chaos itu. Itu yang si Horus itu berubah menjadi chaos karena dia bawa anak-anak yang lain beberapa ngikut juga jadi chaos. Yang 50.000 belum ada kok? Belum ada. Bakal ada nggak sih kok? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. Dari 30.000 ke 40.000 tuh butuh berapa lama kok? Sebenarnya yang keluar itu adalah 40.000 dulu. 40.000 dulu. Ya, saking lakunya mereka buatlah prequelnya. 30.000. Betul. Iya. Gokil. Ini made in UK kok ya? Made in UK. Boxnya doang yang made in China. Kok lucu ya? Gila guys. Ini buat ngecatnya kok ya? Betul, buat ngecatnya. Black Templars. Lemnya, spraynya, dadunya. Oh, kayaknya dia di lem kok ya? Iya dong. Bukan yang tek-tek gitu bukan ya? Bukan. Di lem. Yang untuk starter kit itu biasanya bisa push fit gitu kayak Gundam. Tapi untuk yang ini expansionnya semuanya harus di lem. Jadi kepala itu di lem kok? Lem. Ya. Tapi bagusnya mereka tuh kasih ini pilihan. Biasanya ada yang pakai helm, ada yang nggak pakai helm, ada yang nengoknya beda, ada yang helmnya bentuknya beda. Iya. Gila ya, maksudnya ngelem di part kecilnya kan susah banget gitu ya? Jadi dia kayak model kit Tamiya ya. Jadi dia pakai semen gitu. Iya. Plastik glue. Kalau kita beli motor-motor Tamiya itu kan. Betul kayak gitu. Jadi yang kayak gitu. itu Tapi kan Tamiya mah gede kok. Ini mah kan segede gini ya. Enggak, Tamiya yang itu loh, yang model kit, yang kayak tank-tankan, terus perawatan. Itu kan partnya kecil-kecil juga. Yang militer gitu ya. Iya. Kayak gitu kayak nempel-nempelnya ya. Betul. Jadi dia kayak dilelehin dikit itu. Tapi begitu nempel udah nggak bakal copot. Nempel selama-lama? Iya, kecuali jatuh ya. Jadi dia lebih bagus, makanya kalau Tamiya bilangnya Tamiya semen. Tamiya semen. Iya, karena udah kayak semen. Iya. Tapi begini juga UK juga kok? Iya, UK semua. Ini importnya semua dari UK. Emang nggak bisa pakai cat yang lokal gitu kok? Bisa, tapi kita nyarinya kadang-kadang jadi susah. Gini contohnya nih, misalnya ada yang Blood Angels. Nah ini ada catnya langsung tulisannya Blood Angels Red gitu. Jadi nggak pusing. Kalau bingung, merahnya merah kan banyak. Ini aja merah udah berapa biji tuh merahnya, ya kan? Nge-mixin dia susah. Oh iya, Blood Angel, gila guys. Ini berapa duit kok? Itu kira-kira 90.000-an. 90.000 guys. Oh ya udah boleh guys. Hello. Ini from Singapore dia? I don't know. Main juga? Oh I don't know. Where are you from guys? Mendunia guys, bener guys, mendunia Warhammer guys. Sinister guys. Gokil guys. Iya, kayak ini juga ada. Misalnya
yang hitam Black Templar Iya, gitu misalnya. makanya. Nah, ada Black Templar, ada Black Legion. Yang Black Legion tuh yang chaos, lebih gelap gitu. Lebih gelap, beda-beda tuh. Jadi udah ada kode-kodenya dan Tuh. yang paling sering habis apa kok? Wah, sering habis yang hitam putih. Yang hitam putih ya? Gold. Oh, ini dioramanya. Nah, ini rumput-rumputannya. Ini juga UK juga kok? Enggak, yang ini enggak bukan. ya. Ini kayaknya Amerika atau apa ya? Ini Portugal, soalnya. Portugal. Yang ini upgrade kit ya nih. Oh, ini upgrade kitnya. Iya, jadi kayak tadi beli Space Marine, kita mau dia berubah menjadi yang kuning, jadi yang hitam. Iya. Lambangnya beda, jadi Imperial Fish ada fish itu lambangnya. Kalau yang Raven Guard ada gambang Raven ya. Iya. Ini satuan-satuan itu kayaknya. Betul. Kalau Blood Bowl itu yang main kayak American football, tapi sambil gebuk-gebukan. Jadi ada game system berbeda lagi. Iya. Di luar yang tadi ini kok ya? Di luar yang tadi. Tapi sama-sama dari Warhammer. Dunianya juga sama. Dunianya juga sama. Ya. Jadi Imperium Hobby itu ada IG-nya juga ada kok ya? Ada. Update situ kok? Update. Oh, update guys. Ada info-info tentang event turnamen itu ada semuanya kok? Ada. Tuh guys, kalian boleh follow Imperium Hobbies. Ya, tokonya ada di jalan ini apa kok? Jalan Matrik. Jalan Matri. Iya, di dekat Ciputra World. Pokoknya daerah Kuningan kok ya? Kuningan, betul. Bukanya jam berapa kok? Bukanya kita biasa dari jam 12 siang. Tapi kalau misalnya butuh buat main, area mainnya itu asal bilang di grup, ada yang nungguin 24 jam. Jadi bisa jam berapa aja. Bisa masuk grup boleh tapi kok? Bisa join. WA gitu kok? WA grup WA gitu iya, kok? free. Bisa join. Free tuh guys, tapi beli dulu kok? Nggak harus beli dulu, boleh masuk dulu, ntar bisa join, tanya-tanya dulu, kepo-kepo dulu, ya tanya-tanya, kalau bagus ya, saya udah baca-baca di YouTube nih, kayak gini, bagus nggak, oke nggak, saya mau belinya ini gitu, ada saran nggak belinya apa aja gitu. Jadi nggak akan kena tipu gitu kok ya? Betul. Nanya-nanya kepada pakarnya guys. Benar. Siap. Kok, thank you lah. Thank you banget. Bye-bye guys. Oke, bye-bye, thank you. Bye-bye.